bayi ini lahir, dia butuh tindakan nggak? Dia akan kemungkinan mengalami asfiksi tidak kan begitu ya? Jadi harapannya memang tata laksana untuk kasus asfiksi ini itu kita sudah siap sejak awal begitu ya. Jadi tidak tiba-tiba kita siapkan begitu ya atau dalam keadaan apa namanya betul-betul gawat dan darurat begitu ya baru kita cari-cari alatnya gitu ya. Artinya memang untuk tata laksana asfiksi tersebut itu sudah menjadi standar ya, standar utama yang harus dipenuhi ketika kita akan melakukan pertolongan persalinan gitu ya. Jadi ketika kita siap dengan layanan persalinan, maka harus sudah siap pula dengan resusitasi. Ya, jelas ya di APN juga di pertemuan waktu di tema 11 ya, 10 11. Itu kan sudah teman-teman pelajari ya bagaimana ketika sudah ada tanda gejala kala 2, kita siapkan alat termasuk meja resusitasi ya. Karena selain ada hal yang bisa diprediksi, ada juga gitu ya perjalanan bayi ini dia akan keluar dari intrauteri menuju ekstrauteri itu ada proses lagi gitu ya dan proses itu juga kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya asfiksi ya misalnya partus lama, ketuban pecah dini begitu ya. Kemudian apalagi trauma lahir ya gitu, distosia bahu dan seterusnya atau memang malpresentasi malposisi gitu ya. Jadi eh, sekali lagi ini harus kita siapkan. Harusnya sih ada meja resus ya. Ini meja resusnya di mana? Di sini gitu ceritanya. Ya, meja resusitasi itu yang sudah kemarin dipelajari di kelas apa teorinya? Harusnya di mana? Meja khusus. Ya, harusnya di mana tempatnya? Apa namanya? Infant warmer. Ya, infant warmer khusus. Jadi memang yang sudah ada penghangatnya. Ya, kalau nggak ada, ya yang penting ada meja datar, begitu ya. Kemudian datar, keras, tapi beralas ya, begitu. Kemudian ada lampu sorot 60 watt dan lampunya nggak boleh yang putih, harus yang warna kuning. Ya, supaya ada hangat yang didapat ya. Kemudian jaraknya 60 cm. Ini jadi mau di mana ya meja rest? Di sini aja gitu. Ya sudah lah ya. Anggap di sini berarti meja resusitasinya. Eh, jadi kondisinya nanti kan teman-teman apa namanya harus menyiapkan alat ya. Kalau di rumah sakit sebetulnya harusnya sudah lebih lengkap. Nanti kita lihat ya di teorinya. Hanya memang yang harus kita betul-betul apa namanya persiapkan begitu. Alat PTP, oksigen, ini nggak ada oksigen. Ya, karena kita nanti juga persiapan untuk bisa mengalirkan oksigen aliran bebas ya. Kemudian untuk HBB itu cukup itu ya sampai ke suctionnya balik aku ya harusnya ini di bawah. Oke, ya, kita bahas dulu. Nah, salah satu metode atau teknik yang bisa kita kerjakan untuk tata laksana itu sebenarnya ada resusitasi. Tapi catatannya bahwa resusitasi ini kita kerjakan idealnya itu di FKTPRL ya, jadi di tempat rujukan begitu ya, karena memang ada kolaborasi, interprofesional kolaborasi ya, tentu saja tidak bisa sendiri. Jadi ada tata laksana yang bisa dikerjakan sampai kompresi dan pemberian obat-obatan. Ada satu lagi namanya Helping Baby Birth, itu yang di Zoom berubah nggak ya ke sini?
Belum ya? Oh, berarti harus dua ya. Sebentar. Hmm, dipindahin ya. Gitu ya. Oh, atau saya share-nya screen aja ya. Sebentar. Ya, saya share screen saja. Oke, nah yang harus di apa namanya kita betul-betul lebih kuasai adalah helping baby birth sebetulnya ya. Jadi ini metode yang bisa kita optimalkan untuk dikerjakan di Fasiankes Pratama ya, gitu. Baik di TPMB, di Puskesmas, begitu ya. Gitu. Nah, kita coba bahas dulu review aja ya, overview saja dari enggak. Ya, dari proses ini ya, intinya adalah bahwa ini kok ini sudah dibahas kemarin ya sebetulnya gitu. Penyebab kematian terbesar neonatus kan sebetulnya sekarang masih di BBLR. Namun dari BBLR ini juga bisa berdampak kepada terjadinya asfiksi gitu ya. Asfiksi ini sebetulnya bisa dari BBLR, bisa dari prematurnya begitu ya. Dan memang ini masih menjadi penyebab tertinggi. Ini sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat bagan alur yang ada di ya, yang ada di IDAI ini. Jadi ini jelas nggak? Jelas ya. Untuk resusitasi ini memang butuh ya, butuh kolaborasi begitu ya. Harus ada kerjasama tim. Jadi nanti petugasnya tuh ada penolong utama yang memastikan dia menjadi komandannya begitu ya. Dia posisinya nanti di depan kepala bayi, kemudian ada di samping kanan dan samping kiri bayi begitu ya. Nah, ini bagan alur yang ada di IDAI, namun memang ini karena tata laksananya hingga sampai ke medikamentosa, jadi memang harus di tempat pelayanan apa namanya terujukan ya begitu. Kemudian, ya, nanti ada beberapa video yang bisa kita bahas bersama ya. Tapi intinya adalah teman-teman, ketika kita akan apa namanya memulai tindakan resusitasi ini, yang penting untuk di apa namanya kita nilai adalah kita observasi dulu pertama adalah riwayat antepartum. Jadi kalau ada bayi yang mau lahir gitu ya, kita harus lihat nih bayi ini akan lahir dari gestasi umur berapa gitu ya, umur kehamilannya berapa. Kemudian apakah bayi ini dia sudah akan lahir dari ibu yang sudah pecah ketubannya atau belum gitu ya. Kemudian penyakit yang diderita ibu apa? Dia mengalami penyakit tertentu atau tidak ya, misalnya hipertensi, preeklamsi gitu kan ya yang apa namanya beresiko terjadi asfiksi. Apalagi penyakit selama kehamilan yang beresiko asfiksi selain hipertensi, preeklamsi, terus postmatur keadaannya, penyakit kalau penyakit. Kalau postmatur itu gestasi masuknya. Apakah dia prematur, postmatur gitu ya. Karena kalau postmatur hubungannya dengan keadaan fungsi plasenta yang sudah menurun ya. Hmm. Terus apa lagi kalau penyakit asma misalnya ya yang berdampak kepada suplai oksigen ke bayi akan apa namanya minimal ya gitu.
Kemudian kita juga tinjau riwayat intrapartum ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat kemajuan persalinan, kita kontrol melalui apa? Kartograf ya. Di situ kan bisa teramati ya bagaimana kemajuan persalinannya. Ternyata misalnya fase aktifnya memanjang begitu ya, gitu. Atau kalau duanya lama, nah itu udah curiga tuh ya, teman-teman udah siap-siap bahwa nanti bayi ini akan kemungkinan mengalami asfiksi ya, begitu. Nah, ketika ada hal-hal demikian yang kita curiga ini kayaknya nanti bayi yang saya tolong ini asfiksi, itu segera inform konsen ke orang tua. Ya, segera inform konsen, sampaikan keadaannya gitu ya, bahwa ibu ini nanti ketika melahirkan akan, bayi yang dilahirkannya akan beresiko, kemudian ya beresiko maksudnya tidak langsung menangis begitu. Sehingga nanti saya sebagai penolong persalinan akan berusaha untuk membantu bayi tersebut atau bayi bapak ibu nanti bisa menangis kuat karena tangisan bayi itu menunjukkan upaya bernafasnya dan nanti tentu akan berdampak kepada kualitas kehidupan bayi selanjutnya gitu ya. Ya, sebentar.
Ya, baik kita lanjut ya, punten ada iklan dulu. Jadi tadi setelah kita identifikasi adanya, jadi ini gini, yang poin 1 dan 2 itu teman-teman harus kerjakan sebagai identifikasi pra eh, bersalin ya, pra persalinan, artinya sebelum bayi lahir gitu. Jadi sebelum bayi lahir itu riwayat antepartum dan riwayat intrapartumnya ya. Kemudian inform konsen sejak awal gitu ya. Kalau memang diketahui hasil dari kajian data untuk antisipasi tindakan resusitasi ini ditemukan ada faktor resiko gitu ya. Jadi inform konsen harus segera dikerjakan karena memang tindakan resusitasi itu nggak lama gitu. Jatah kita waktunya hanya 2 kali 60 detik plus 30 detik saja gitu. Berarti kebayang cuma berapa menit? 2 menit setengah ya, begitu. Jadi nggak lama. Dan kalau baru inform konsennya nanti atau habis 2 menit untuk inform konsen ya, begitu. Jadi intinya segera gitu. Kalaupun Bu gimana kalau terjadinya ternyata yang kita nggak tahu ibunya nggak pernah USG ternyata begitu lahir ya memang dia ada kelainan anatomi gitu ya. Ada masalah di genetik masalah kongenital misalnya. Apakah itu jantungnya atau ternyata ada anencefal dan lain-lain begitu ya. Nah, itu mah kan di luar kita ya, tapi ya tetap tindakannya juga sama harus cepat sehingga yang inform consent juga nggak lagi yang perlu ditandatangani lembar inform consentnya gitu ya. Tapi Pak saya memberikan tindakan ya sekarang ke bayi Bapak gitu. Itu juga udah inform consent karena memang eh, kondisinya udah gawat darurat bukan gawat lagi. Sudah megawat darurat lagi ya. Jadi indikator darurat itu kalau tidak segera ditangani ya terlambat mengancam nyawa ya. Begitu. Nah, kembali ke panduan, nanti silakan teman-teman baca ya panduannya. Ini mengacu ke panduan IDAI. Ya, ini adalah alat-alat yang harus kita siapkan ya. Sebetulnya tadi ini konteksnya untuk di rumah sakit ya, notnya. Ini tadi faktor resiko kehamilan kita identifikasi. Nah, kemudian ini tim. Jadi tidak bisa untuk tindakan resusitasi ini hanya sendiri ya, minimal 2 orang. Kita leader dan ada tim ya, asisten atau tim tim kita ya, sama-sama bidan misalnya. Jadi leadernya adalah yang memberikan komando, yang mengatur alur, apa yang mau dikerjakan begitu ya. Dan tentu saja ya harapannya leader ini bisa bisa mengkoordinir ya karena dia dianggap yang paling mampu dan terlatih untuk melakukan tindakan resusitasi gitu ya. Leader ini nanti akan mengkoordinir anggota tim, ya. Jadi bertanggung jawab terhadap airway, ya. Airway itu jalan napas, ya. Jadi pastikan jalan napasnya clear. Kemudian breathing, ya. Breathing itu nafas. Kemudian penolong pertama nanti juga bertugas untuk secara sigap ya memindahkan kalau begitu penilaian awal. Ya, bayi lahir, kita tolong, kita amati, nilai sepintas secara cepat. Ternyata bayinya tidak langsung menangis atau bahkan megap-megap gitu ya, atau apne banget gitu ya, nggak megap-megap sama sekali, nggak ada upaya bernapas. Nah, itulah penolong satu yang langsung secara sigap akan memindahkan dari perut ibu ke meja resusitasi gitu ya. Kemudian dia akan menyeka muka bayi, memasangkan topi, mengeringkan bayi, memakaikan plastik, serta memantau dan plastik itu nanti dibahas ya, digunakan kalau dia prematur. Kalau enggak, ya enggak perlu di plastik ya. Serta memantau dan melakukan intervensi pada ventilasi. Untuk asistennya itu berada di sisi kiri pasien. Nah, pasien itu bayi. Ya, jadi ini bayi, ini kiri. Kiri itu ini berarti sebelah sini, kiri bayi. Ya, dia membantu mengeringkan bayi, mengganti kain bayi yang basah, mendengarkan LDJ. Apa itu LDJ? Laju denyut jantung, ya. Kemudian eh dan memasangkan pulse oximeter ya, gitu. Jadi oximeternya dipasang. Nah, asisten 2 itu kan kalau kalau bertiga ya, tapi kalau hanya berdua di sini di kepala sama di kanan, yang kirinya dihandle sama yang penolong utama.
Asisten kedua ini berada di sisi kanan bayi, bertugas menyiapkan suhu ruangan, memasang pulse oximeter, ya. Oh, petugas dua ya. Tadi kalau petugas satu mengeringkan. Kemudian memasang probe, ya, suhu dan mengatur suhu bayi. Jadi menyalakan timer. Jadi kalau di infant warmer itu ada apa namanya tiangnya ya. Nanti kita lihat videonya. Kalau teman-teman nanti ke rumah sakit, ada infomomer, ada setting timer, ada setting suhu di situ. Ya, tinggal dipencet. Ya, ini ya, contoh penolongnya. Ini penolong utama, ini penolong satunya. Kalau cuma berdua, tim pertama. Untuk alatnya, prinsipnya TABC ya, TABCD. T itu adalah temperatur. Nah, ini infomomer. Ya, jadi di sini ada tombol untuk mengatur suhu. Ya, jadi infant warmer disetting di suhu 24 sampai 26 cm. Maaf, derajat Celcius. Nah, ini maksudnya adalah bahwa nanti ketika teman-teman melihat mengamati bayi itu sudah lahir, ya. Nah, itu di apa namanya langsung disetting ya suhunya. Suhunya dinyalakan, kemudian timer juga sudah mulai nanti dinyalakan, ya. Kemudian kalau nanti diamati hasil kajian data pra lahir bayi ini gestasinya kurang dari 32 minggu atau berat lahirnya kurang dari 1.500 gram, begitu ya, itu harus pakai plastik pelapis disiapkan ya, gitu. Kalau umur kehamilannya kurang dari 28 minggu sampai pada akhirnya berat lahirnya di 1.000 gram atau kurang begitu, itu harus pakai matras penghangat. Jadi lebih tebal kayak apa itu teh sleeping bed kalau ke gunung. Nah, gitu ya, lebih tebal dari plastik biasa. Ya. Nah, untuk airway nanti kan pada saat bayi lahir kemungkinan akan ada lendir. Lendirnya bisa dia apa namanya dari mekonium gitu ya. Kemudian dari apa ketuban yang memang juga tidak ada mekonium tapi ketuban apa namanya lendirnya masuk di mulut, di hidung ada. Nah, itu harus dibebaskan dulu jalan nafasnya. Maka kita harus menyiapkan kateter penghisap. Tapi kalau di kateter penghisap itu kan ada mesinnya yang menyambung ke infant warmer juga ya. Ada alatnya khusus. Kalau misalnya tidak ada, yang paling sederhana adalah ya. Nah, ini yang paling sederhana untuk kita apa namanya mengeluarkan lendir. Ya, nanti kita lihat cara mengeluarkannya. Jadi kalau kateter penghisap ini disambungkan dengan tekanan 80 sampai 100 mm Hg ya. Kemudian kalau bayinya tidak ada respon nafas, kemudian dia prematur bisa langsung pasang ETT. Ya, nanti kita lihat yang seperti apa. Nah, ini untuk breathingnya. Ada yang namanya PIP, ada PEEP ya. Nah, kalau PIP ini Peak Inspiratory Pressure ya, gitu. Jadi dia akan bertugas untuk memberikan ventilasi ya, begitu. Nah, kalau nggak ada seperti ini, bisa jadi pakai ini juga boleh, pakai pulse oximeter ya. Nanti pulse oximeternya bisa kita tempatkan di tangan kanan dan kaki kanan. Ya, ya, enggak. Kalau ini setting-setting mesinnya ya, jadi nanti di setting di alatnya, untuk PIP-nya di setting untuk lebih dari 32 minggu, itu tekanannya 25 sampai 30, maksimal sekali 40 cm air, gitu ya. Kalau PEP-nya 5 cm air. Sehingga nanti konsentrasi oksigennya kita dapat 21%. Tapi kalau yang prematur, dia lebih sensitif, paru-parunya belum matang sempurna. Jadi kalau kandungan oksigennya, tekanannya terlalu kuat, nanti khawatirnya malah toraknya yang cedera ya, begitu. Jadi memang jangan terlalu ditekan nanti ya untuk VTP-nya. Sehingga untuk VTP atau ventilasi tekanan positif nanti bantu nafas gitu ya.
itu maksimalnya di 30 cm air ya. Sehingga dapat oksigennya 21 sampai 30%. Nah, untuk sirkulasi ini hubungannya dengan jantung, peredaran darah ya. Jadi ketika pun dibutuhkan adanya upaya untuk pemberian terapi intravena ya, itu bisa kita berikan melalui umbilikal. Kan ini masih ada ya tali pusatnya, umbilikalnya gitu ya. Atau nanti kita untuk ngecek denyut jantung nggak perlu pakai stetoskop kalau kondisinya urgent darurat ya. Nanti nyari stetoskop lupa di mana nyimpannya misalnya. Jadi pilihannya sebetulnya bisa sambil dipegang denyut jantung dari tali pusat begitu ya. Gitu. Alternatifnya kalau darurat banget ya kalau idealnya sih pakai stetoskop di jantung bayi. Kemudian nanti di layanan rujukan tentu kolaborasi dengan dokter kalau sampai alur resusitasi sudah dikerjakan dan sudah di langkah awal dikerjakan, VTP dikerjakan, kompresi juga sudah dikerjakan, tidak ada perubahan atau perbaikan, maka langkah terakhirnya ya obat ya, obat-obatan gitu. Jadi untuk pemacu paru, jantung itu dipicu dengan adrenalin ya. Gitu. Adrenalinnya ini nanti ada intinya ya, cara-caranya. Nah, untuk 1 banding 1000 yang diencerkan ini bisa menjadi 1 banding 10.000 mengencerkannya ditambah NaCl ya ini juga harus dengan apa pengawasan dokter ya teman-teman ya karena di standar profesi pun kita tidak sampai kepada pemberian obat-obatan pada tahap asfiksi ini ya begitu tapi nice to know ini harus tahu oh pakai adrenalin gitu ya kalau obat-obatan terakhir yang kita harapkan bayi masih bisa bertahan begitu ya gitu. Jadi diberikan secara intravena 0,2 mililiter per kilogram berat badannya ya. Kemudian nanti dibilas dengan NaCl 0,9% per 3 mili gitu. Nah, kalau rebriefing ini adalah tahap untuk kita sebagai tim nanti kalau teman-teman ditempatkan di perinatologi begitu kan ada timnya ya kalau ada setiap ada persalinan pasti ada tim leadernya ada leadernya, ada timnya begitu ya. Nah, itu pasti harus menyamakan persepsi ini kayaknya bayi yang nanti akan lahir asfiksi nih begitu ya. Jadi siapnya udah benar-benar alatnya semuanya sudah ready ya. Gitu. Kemudian cross check lagi alat. Nah, ini mah yang tadi sudah kita bahas ya. Faktor penyebab terjadinya asfiksi atau yang memang nanti akan menjadi penyulit yang membuat resusitasi harus diupayakan secara maksimal ya gitu. Jadi dari maternal, jelas tadi paparan infeksi, penyakit, ketuban pecah dini, dan seterusnya ya. Dari janin, gawat janin, prematur, pertumbuhan janin terhambat, gemeli, gitu ya, makrosomia. Kemudian kalau dari persalinan, partusnya lama, tadi sudah saya sampaikan. CPD, cephalopelvic disproportion, berarti kepalanya lebih besar dari ukuran bidang paling lebar panggul, ya. Jadi akhirnya bagian antero-posteriornya janin nggak bisa lewat ke bidang besarnya panggul ya. Kemudian perdarahan antepartum dan anestesi, penggunaan anestesi, ketuban hijau atau mekonium ya, dan tali pusat menumbung gitu. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Jadi silakan dibaca detailnya. Nah, selanjutnya ketika bayi sudah lahir, teman-teman, kalau tadi kan identifikasi bayi belum lahir ya. Nah, kalau bayi sudah lahir, maka yang kita kerjakan pertama adalah ya, begitu bayi lahir, nyalakan menghitung waktu. Jadi udah si penolong persalinan sudah pegang bayi, sudah biparietal, bayi lahir lagi menilai, langsung tim resusitasi nyalain infant warmer timernya supaya tahu ya. Jadi kalau dia akan mulai melakukan tindakan resusitasi mulai dari jam berapa itu harus dicatat. Selesainya jam berapa. Jadi kalau bayi tidak menangis saat ini jam berapa, mulai tindakan di langkah awal jam berapa, evaluasi jam berapa itu dicatat banget gitu ya.
sampai kepada VTP mulainya jam berapa, 30 detik berikutnya selesai berarti di jam berapa, dan hasilnya bagaimana gitu. Jadi benar-benar tercatat semua waktunya dan kita punya timer, kita udah ngerjain tindakan berapa lama nih. Karena nggak boleh lebih dari 2 menit sebetulnya ya gitu. 2 menit, ada lebih 30 menit, maaf, kok dua, ya 2 menit 30 detik itu untuk menambah tadi ya, kita memberikan tata laksana lain. Nah, kemudian kita amati ya teman-teman ya, begitu kita nilai, kita lahir, kita nilai, bagaimana upaya bernafasnya? Harusnya menangis kuat, gerakan aktif, ya gitu. Nah, ini gestasinya juga diperhatikan ya. Kalau hasil 3 pertanyaan utama ini, apakah bayi prematur, apakah bayi bernafas atau menangis lemah, apakah tonus otot lemah? Nah, kalau ada salah satu saja yang jawabannya iya, maka dilakukan langkah awal resusitasi. Tapi kalau hasilnya semuanya dijawab tidak, artinya bayi lahir 38 minggu gitu ya. Kemudian menangis kuat, gerakannya aktif. Ya sudah, itu mah APN ya. Dilanjut dengan ya IMD dan seterusnya. Pastinya tetap ya proses pemantauan IMD itu harus dikerjakan. Ya. Nah, ini yang kita kerjakan sebagai langkah awal. Nah, kalau kita lihat ini, tolong teman-teman catat langkah awal itu sebagai haikal ya, supaya ingat langkah awal resusitasi itu haikal. Ya, haikal itu hangatkan haknya, gitu ya. Kemudian eh, atur posisi ya kepala. Kemudian kita lihat. Nah, di sini nih ada di penonton belajar sebentar. Nah, eh haikal biasa. Ini nih, haikal nih. Ya, jadi kita langsung kerjakan sekarang karena tadi ada salah satu jawaban yang iya gitu ya. Maka saat ini kita akan memerlukan tindakan lebih lanjut yaitu langkah awal resusitasi ya. Gitu. Jadi begitu ini ceritanya, misalnya ya udah kita pindahkan, berarti kan dalam keadaan sudah terbungkus apa ini kainnya. Jadi nanti kan di APN udah diajarin ya, nyiapin meja resus itu ada alas. Ceritanya ini alasnya lebar, pokoknya sesuai ukuran meja loh ya. Teman-teman yang di depan boleh di videokan, tetapi nggak bisa double share screen ya, atau di pin. Ada yang ngepin videonya di on video, tolong biar jelas ke teman-teman di belakang. Jadi di meja resusitasi itu kan harus keras, datar. Kemudian disiapkan soundnya mah di off, itu aja kameranya. Disiapkan alas, bantalan, boleh dari kain dilipat atau handuk yang kecil gitu ya, untuk menyanggah bahu. Nah, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu apa namanya tipis. Intinya, nah kalau ini kayaknya terlalu tinggi. Ada handuk kecil, ini kayak terlalu tebal. Atau ganti dulu bentar, ini kayaknya lebih tipis. Nah, bikin bantalan jangan terlalu tebal. Ini untuk bahu. Kemudian alas pengganti.
Nanti prinsipnya untuk resus dan HBB hampir sama ya untuk menyiapkan meja resusnya begini. Nah, jadi nanti ketika ada kasus bayi yang perlu resus, kita udah siap ya. Kemudian, ya ceritanya, lu maaf ya. Misalnya ini ceritanya, nah, ini perut ibu ceritanya ya. Udah kita tolong teman-teman di parietal sambil diamati ternyata bayi tidak menangis kuat gitu ya, gerakan lemah. Kita tempatkan di perut ibu dan jangan langsung dikeringkan di sini ya. Langsung tutup aja, tutup. Kenapa? Karena kalau dikeringkan, kita belum melakukan urutan langkah awal ini. Kalau di airway-nya itu banyak lendir, apalagi ada mekonium, terus kita keringkan, gitu ya, dengan pasti tidak secara langsung, begitu ini kita melakukan rangsang taktil, itu akan membuat bayi respon, dia akan bernafas. Kalau jalan lahirnya belum clear, jalan lahir, jalan nafasnya belum clear, dia atur ke aspirasi ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan ada yang disebut aspirasi mekonium gitu. Jadi memang belum dikelirkan jalan nafasnya, jalan lahir ini. Oke, jadi ini langsung kita ambil pindahkan ke meja resusitasi dengan catatan tadi kalau ini infant warmer, begitu si penolong partusnya sudah biparietal sangga susur terus nilai, sudah dinyalain tuh timernya ya sama suhunya sudah diatur ya gitu. Nah, ini baru kita kerjakan Haikal. Hangatkan. Berarti ini udah hangat harusnya infant warmer ya. Berarti kalau nggak ada infant warmer, suhunya dari lampu sorot 60 watt, yang kuning 60 cm gitu ya. Kemudian apalagi atur posisi. HA-nya tuh atur posisi. Posisinya itu pastikan, nah kalau ini kayaknya terlalu tinggi. Harusnya pakai kain handuk kecil tuh. Ya, jadi yang disanggah tuh bukan leher, bukan begini, bukan, tapi bahunya. Nah, pastikan, ya ini kan udah hangat. Nah, udah hangat, tapi kalau apa namanya, ini tadi kan belum diganti kan, ini harus ganti dulu. Saya lupa, maaf ya. Nah, baru sekarang diganti, tapi bukan melakukan rangsang taktil ya, gitu. Jadi ya, karena takut terlalu basah begitu ya. Tapi kalau misalnya sekiranya tidak tidak basah banget ya udah nggak perlu ya, gitu. Jadi ini masukin ke tempat kotor. Kelihatan nggak posisinya? Jadi pastikan indikator posisi yang benar itu dahi, hidung, dagu itu sejajar. Jadi kalau terlalu begini ini salah juga. Kalau gini juga salah ya. Jadi memang yang harus dahi, hidung, mulut itu sejajar. Ya, jadi kalau ini juga kayaknya terlalu tinggi kalau begini ya. Gitu. Jadi agak gini. Nah, ya. Jadi semi ekstensi kalau bisa dikatakan begitu. Nah, kemudian si penolong satu kita ya, di sini teman rekan kita tim, kita sambil mengamati jalan nafasnya, lihat di mulut, lihat di area hidung. Untuk mengeluarkan lendir, notnya ini udah pakai apa deh ceritanya ya? Karena lagi nolong partus ya. Oke. Jadi untuk menghisap lendir, ini kita mulai dari mulut dulu. Ya, kenapa dari mulut dulu? Bengkoknya mana ya? Nyiapin bengkok sih. Nggak ada ya? Ada bengkok.
Anggaplah ini bengkok ya, nggak ada bengkoknya. Ya, jadi kita harus mulai mengeluarkan lendir mulai dari mulut dulu. Kenapa? Karena kalau dari hidung dulu, dia terangsang untuk menarik nafas, gitu ya. Tapi mulutnya masih penuh, ya. Tapi apa namanya? Nanti justru akan teraspirasi tadi. Tapi kalau hidung dulu, kalau mulut dulu, ini udah bersih. Terakhir hidung, dia pas nafas udah clear, airway-nya udah ini apa namanya? Tidak ada lagi yang halangi, gitu ya. Kedalamannya kurang lebih 5 cm. Kalau 2,5 cm segini berarti 5 cm 2 buku jari saya ya. Jadi memang dalam kalau di mulut ya. Dan posisinya teman-teman agak dimiringin supaya si cairannya miring ke satu sisi, berkumpul di satu sisi begitu ya. Jadi caranya pencet dulu begini, masukin, lepas, keluarin ya. Masih ada nggak dilihat? Kalau masih ada ya masukkan lagi 5 cm ya, paling maksimal gitu. Udah clear. Kalau sudah clear, udah nggak kelihatan lagi ada lendir, baru ke hidung. Kalau hidung jangan dalam-dalam, cukup 3 cm aja paling dalam juga. Begini lah ya, 3 cm. Ini nggak ada lubangnya, jadi nggak masuk. Nah, latihan ya, pakai dili. Ini yang paling sederhana. Kalau pakai suction, nanti ada contoh alatnya ya. Itu kan langsung nyambung ke mesin. Jadi kita lihat videonya. Jadi tinggal dipencet, pencet dulu, masukkan, lepas, supaya narik, keluarin ya gitu, nanti ke hidung, lepas, masukin lagi, lepas ya. Hati-hati kalau yang rada gemperan bisa jadi masuk ke sini bluk gitu ya, malah didorong, itu yang bahaya. Please jangan sampai terjadi ya. Jadi tekan dulu, masukkan, lepas, jadi dia kehisap ya, kayak ngisap pipet gitu sama ya. Gitu. Jangan sampai ya, ini baru masuk, terus udah masuk baru didorong. Jangan sampai ya. Ya sudah, wassalam kalau begitu, Maya. Ya. Oke, bisa ya untuk menghisap dia. Kemudian selanjutnya apa? Keringkan dan simulasi. Nah, kalau misalnya tadi belum dikeringkan, keringkan ya gitu. Jadi keringkan dulu sambil dirangsang taktilnya gitu ya. Kemudian ini kakinya bisa kita sambil disentil begini ya untuk rangsang taktil. Jadi ada dua, bisa di punggung, bisa di kaki. Ya, kitanya tetap di sini teman-teman ya. Nggak usah ribut pindah-pindah ke sini, nggak usah. Kan ini ada teman-teman tim. Kalau sendiri ya gimana lagi ya. Nanti ada HBB harus sendiri bisa ya gitu. Tapi idealnya nggak boleh sendirian. Nolong mas sekarang mah kalau udah sesuai aturan harusnya ada 4 tangan minimal. Jadi harus berdua. Gitu ya. Nah, kemudian eh, keringkan sambil stimulasi dan reposisi lagi. Pastikan terakhir dicek lagi posisinya dahi, mulut, apa hidung dan mulut, dagu gitu, itu sejajar. Ya, jadi kalau ini terlalu tebal nanti diturunin ya teman-teman karena nggak ada kain lagi. Ya, gini ya, sejajar ya. Oke, nah setelah itu kita akan melakukan penilaian. Ya, apakah bayi ini kita amati sudah bisa mampu menangis spontan, upaya bernapasnya sudah bagus, atau masih megap-megap begitu ya. Dan frekuensi jantungnya juga kita dengarkan. LDJ ya, laju denyut jantungnya. Jadi bisa kita dengarkan di, ya harus masuk ke telinga ya. Di sini puting, di sini, atau kita langsung bisa pegang umbilikal juga kalau darurat ini jauh, misalnya dipegang aja denyutan di umbilikalnya. Cara melakukan pengukurannya gimana? Jadi karena waktu kita sangat terbatas, ya langkah awal saja 30 detik harus selesai. Jadi untuk mengukur LDJ itu tidak perlu 1 menit penuh. Atau kalau 1 menit penuh 60 detik udah kemana ya gitu baiknya. Jadi cukup 6 detik saja. Nanti kali 10. Di, dirasakan denyutannya, lihat jam 6 detik. 3, 4, 5, 6 sampai kita rasain berapa kali. Gitu. Ya, dedek-dedek-dedeknya. Yang normalnya berapa? Stabil jika lebih dari sama dengan 100.
kali per menit. Jadi kalau dalam waktu 6 detik itu ada 10, berarti berapa LDC-nya? 60. Ya, berarti kurang dari 100. Nah, itu harus dilakukan tindakan selanjutnya, VTP. Ya, ventilasi tekanan positif. Tapi kalau kita pegang ternyata misalnya kita merasakan berapa ya? 12 misalnya berapa? 12 kali 6. Masih kurang juga. 22. Masih kurang juga ya. 20? 120 ya gitu. Pokoknya hasil perabaan kita sambil mengamati jam selama 6 detik atau kalau di infant warmer mah kan kelihatan detikannya ya gitu. Jadi itu kita merasakan berapa kali 10. Itu ya. Nah, itu untuk langkah awal. Coba ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk langkah awal? Jelas, nanti latihan ini ya pakai apa namanya Dili. Nah, ini. Jadi cara menghangatkan kalau ini bayinya gestasinya kurang dari 32 minggu atau BB-nya kurang dari 1.500, jadi langsung masukin ke kantong plastik kecuali kepala. Ya, gitu. Dan pasang CPAP. CPAP itu bantuan napas yang dipasang dari hidung langsung ke trakeal. Gitu ya. Nah, ini posisi yang betul tadi kita review ya, ini step by stepnya Haikal ya. Jadi jangan juga fleksi, jangan juga terlalu menengadah. Jadi dahi, hidung, mulut, dan dagu itu sejajar. Jadi bantalnya jangan terlalu tebal begini, pakai handuk tipis aja yang kecil. Hisap lendir, ya. Jadi nanti letakkan bayi terlentang, leher sedikit tengadah atau dimiringkan supaya cairan berkumpul di mulut, di salah satu sisi mulut ya. Gitu, sehingga mudah untuk membersihkan. Mulut dibersihkan terlebih dahulu itu notnya, ya, supaya cairan tidak teraspirasi. Nah, not penting lagi adalah menghisap lendir dilakukan jika terdapat obstruksi karena cairan. Jadi ada sumbatan obstruksi itu ya. Kalau sumbatan di jalan nafas ya harus dikelirkan ya. Gitu. Sehingga isap lendir sebetulnya tidak wajib selalu. Yang penting langkah airway-nya ya atau isap jalan lendirnya, jalan nafas itu harus kita cek saja. Jadi kalau pas kita mengamati ternyata clear, nggak ada lendir gitu ya, nggak ada obstruksi baik di mulut atau hidung ya di skip isap lendirnya begitu ya. Nah, kemudian jika bayi menunjukkan upaya nafas yang baik ya, membaik dengan kondisinya dia tadi ada mekonium ataupun tidak, atau misalnya apa namanya tidak sampai apne gitu ya, jadi masih ada upaya napas gitu. Nah, itu masih bisa pakai Dili atau pakai kateter penghisap tadi yang saya sampaikan dengan ukuran 12F atau 14F ya. Nah, kemudian masukkan tadi 5 cm ke mulut, 3 cm ke hidung. Namun, jika bayi menunjukkan upaya nafas yang sangat buruk sampai apne misalnya, megap-megap juga udah enggak kelihatan banget upaya bernafasnya, itu langsung dipasang ET ya, endotracheal tube. Jadi yang memang langsung ke trakeal dimasukkan. Ya, selanjutnya mengeringkan. Jadi keringkan kepala bayi, badan bayi dengan menggunakan handuk untuk mengeringkan air ketuban, mencegah kehilangan suhu tubuh. Jadi gini, tadi yang langkah saya mengganti handuk itu kalau benar-benar yang basah banget gitu ya dari perut ibu. Tapi kalau sekiranya nggak terlalu basah begitu ya, itu jangan dulu dibersihkan karena khawatirnya terangsang taktil tadi ya gitu. Jadi mengeringkan kepala dan badan bayi menggunakan handuk, kemudian diganti ya untuk menghindari evaporasi. Ada catatannya, perangsangan yang terlalu bersamaan tidak berguna dan dapat menimbulkan cedera. Maksudnya gini, kalau teman-teman pernah nonton nggak video bayi yang nggak nangis terus dialung-alung,
Dilempar-lempar atau kakinya giniin. Tuh, dulu sekali begitu, kalau sekarang udah nggak boleh. Ya, dari sudah kesepakatan global dari AAP, Asosiasi American Pediatric, kemudian dari IDAI juga udah jelas ya, nggak boleh lagi. Pokoknya langkah awal resusitasi, kalau dilakukan efektif, tepat, itu bayi nangis biasanya, begitu ya. Jadi tidak perlu VTP. 85% berhasil hanya dengan langkah awal resusitasi. VTP itu hanya 15% yang memang butuh VTP pada kejadian kasus bayi asfiksi. Itu ya. Kemudian atur posisi kembali bayi. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Menilai 3 poin penting ya. Jadi upaya bernafas melalui tangisan. Jadi setelah dilakukan langkah awal tadi, amati upaya menangisnya kuat, lemah, merintih, atau megap-megap. Kemudian LDJ-nya berapa? Ya, jadi LDJ dihitung setiap 6 detik kali 10 sehingga diperoleh LDJ dalam 1 menit. Kemudian mengamati SPO2. SPO2 itu apa? Saturasi. Saturasi itu maksudnya apa ya? Kita mengukur kandungan apa dalam darahnya? Iya, oksigen. Ada SP itu apa? Ya, saturasi ya. Jadi intinya gini, kita akan ngecek seberapa kadar keberhasilan dari hemoglobin dia mampu mengikat oksigen. Gitu ya. Nah, yang idealnya itu kan harusnya, nah ini ya, targetnya, targetnya di 1 menit pertama itu masih bisa preduktal apa preduktal? Preduktal itu dipasangnya di tangan kanan, itu preduktal. Kalau yang di kaki, tadi gambarnya ada, itu postduktal. Ya, nah cukup kita mengamati yang preduktalnya saja. Gitu. Target-target capaiannya, kan sebetulnya kalau teman-teman masih ingat MTBS nggak? Saturasi yang dikatakan dia tanda bahaya anak itu kan kalau kurang dari 92. Ya, begitu. Nah, ini harapannya bertahap karena bayi tadi asfiksi. 1 menit pertama harusnya sudah mencapai 60-70%. Di menit kedua sudah mencapai 65-85%. Dan seterusnya hingga setelah 15 menit itu sudah saturasinya stabil ya. Oke, kita kembali ke bagian alur ya. Ini penilaian awal, sudah ya. Langkah awal. Oh, ini nggak jelas ya alurnya ya. Sini aja. Oke, langkah awal sudah kita kerjakan. Selanjutnya tadi sudah kita nilai, baik itu upaya nafas, LDJ, dan SPO2. Bagaimana hasilnya? Gitu ya. Ketika hasilnya ternyata bayi masih megap-megap, kemudian LDJ-nya kurang dari 100 kali per menit, maka waktunya kita melakukan ventilasi tekanan positif namanya. Dengan pemantauan SPO2-nya tetap dilakukan dan pasang EKG kalau ada. Kalau enggak, paling tidak monitor SPO2 tetap dikerjakan. Tapi kalau hasilnya tadi kita sudah lakukan haikal, ya, sudah lakukan haikal, hasil penilaian 3 penilaian itu oke, gitu ya. Dengan indikasinya adalah napasnya sudah bagus, artinya dia sudah mau menangis sekarang. Kemudian kita dengar LDJ-nya kita kalikan gitu ya selama 6 detik tadi itu hasilnya sudah lebih dari sama dengan 100 kali per menit. Maka selanjutnya tolong amati lagi. Ada hal lagi yang harus kita amati. Dia upaya bernafasnya kuat atau masih merintih gitu ya. Dadanya ada tarikan dinding dada nggak? Cekung. Kan udah tahu ya tarikan dinding dada ya di video MTBS kan. Gitu. Jadi benar-benar cekung gitu ya. Kemudian takipne. Apa tuh takipne? Napas cepat. Ya, napas cepat berarti lebih dari berapa napas?
Lebih dari 60 kali per menit ya. Nah, gitu kita lihat sebetulnya. Berarti amati kayak tadi itu aja dalam waktu 6 detik awal ya. Gitu. Jadi 6 detik nanti dikali lagi ya selama 60. Jadi dalam 6 detik berapa kali dia napas? Kalau lebih dari sama dengan 60 kali per menit itu udah napas cepat ya. Nah, kalau oke, tidak ada retraksi, tidak merintih, tidak takipne, ada lagi yang harus dicek, ada kebiruan apa enggak gitu. Jadi langkahnya ke sini ya. Kalau ini udah oke aman, tidak ada retraksi, tidak merintih, tidak napas cepat ya, begitu. Amati lagi kulit ya. Ada nggak kebiruan? Misalnya di bibir, di ekstremitas, di perifer, di ujung-ujung jari kukunya, gitu ya. Atau jangan-jangan sianosis sentral seluruh tubuhnya gitu ya. Jadi dilihat aja. Tapi sih nggak mungkin ya. Kalau di sininya lebih dari 100 kayaknya nggak nyampe deh sianosis sentral. Ada biasanya perifer. Itu di bibir, di ujung ini ya. Karena memang ada keterlambatan suplai oksigen kan tadi di awal. Nah, sampai kepada targetnya. Kita tadi kan ada timer tuh. Nah, kalau Bu nggak ada infant warmer, timernya di mana? Ya di handphone, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi sekarang kita cek menit keberapa nih bayi ini. Sudah kita tata laksana gitu ya. Dicek. Oh, sekarang menit ke satu, saturasinya berapa gitu. Kalau dia sudah mencapai 60 sampai 65%, itulah yang disebut SpO2 tercapai. Gitu ya. Nah, kita evaluasi ini. Oh, ternyata tidak ada sianosis, tidak ada distres napas, tidak ada cuping hidung, tidak ada retraksi ya. Kemudian SpO2 juga 62% misalnya. Maka itu tidak Pak iya? Tidak. Berarti selanjutnya kembali ke iya, perawatan rutin bayi baru lahir dilanjutkan ya. Neonatal esensialnya IMD-nya kerjakan lagi meskipun terlambat nggak apa-apa. Tapi tentu dengan pemantauan ketat. Pantau napasnya, pantau LDJ-nya, dan SpO2-nya. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini tadi. Seandainya jika tadi sudah lebih dari 100 kali per menit, ya, 100 kali per menit atau lebih, kemudian tidak ada apa namanya ada retraksi, ternyata ada retraksinya, gerakan apa dinding dadanya ya agak merintih, udah ada upaya nafas sih tapi merintih gitu ya atau napasnya cepat, maka waktunya kita untuk pakai CPAP ya kalau di rumah sakit. Apa itu CPAP nanti kita lihat ya. Jadi kita atur CPAP dimonitor sampai tekanannya 7 cm air saja ya. Setelah diatur 7 cm air, kita berikan oksigen, begitu ya. Atau ya aliran oksigen, kita cek lagi. Masih merintih nggak? Masih ada retraksi nggak? Masih takipnya nggak? Kalau sudah tidak, ya kita lihat. Ada perbaikan tidak dari keadaannya? Misalnya dari SpO2-nya. Kalau ternyata tampaknya sih tidak ada perbaikan ya, begitu. Nah, itu kita waspadai ada pertimbangan kemungkinan dia mengalami kelainan kongenital jantung bawaan. Gitu. Ya. Atau tadi sama, dia sudah tidak ada retraksi tapi ada sianosis perifer, maka harus ditambahkan aliran oksigen bebas. Jangan lupa. Seperti apa nanti kita lihat di video ya. Karena memang alatnya nggak ada, jadi harus pakai video. Oke, kemudian tadi kalau si PEP-nya masih gagal, masih merintih, ya, itu kita alirkan lagi oksigen pakai TPAE ya dengan tekanan 8 cm air. Tapi pastikan SpO2-nya harus tercapai. Tapi kalau masih tidak tercapai juga, berarti harus PTP plus intubasi. Ini udah gawat banget berarti ya. Itu. Ya. Nah, tadi kalau ke sini alurnya nanti kita kerjakan VTP ya, teman-teman. Nah, untuk VTP ini nanti juga dikerjakan selama 30 detik saja.
ya selama 30 detik. Kemudian nanti setelah 30 detik kita evaluasi berapa LDJ-nya. Kalau berhasil ya kembali ke sini. Kalau tidak berhasil masih kurang dari 100, PTP ulang tapi dengan cek dulu Sribta. Apa itu Sribta? Nanti kita lihat videonya ya, koreksi. Jangan-jangan ya, ini cupnya terlalu besar misalnya ya. Atau eh, balon sungkupnya ada yang bocor. Atau posisinya tidak tepat. Nah, nanti kita lihat, dikoreksi dulu. Lakukan VTP ulang, begitu. Hasilnya gimana? Kalau ternyata malah memburuk, kalau tadi indikatornya di 100, sekarang diturunkan ya indikatornya ke 60. Kalau masih kurang dari 60, itulah waktunya untuk dilakukan kompresi dada. Nah, ini harus ada bantuan. Kita nggak bisa sendiri, nggak bisa tangan kanan PTP, tangan kiri kompresi, nggak bisa. Harus berdua, ya. Oke, nanti kita lihat ya contoh PTP-nya. Nah, kalau masih nggak berhasil, sudah PTP dan kompresi, itu baru dengan obat-obatan, yaitu adrenalin, ya. Begitu teman-teman ya, kurang lebihnya. Nanti kita lihat dulu video. Bentar. Nggak mau ya? Oh, kebanyakan. Ya, hari ini kita akan belajar alur resusitasi neonatus yang terbaru ya. Ini, jadi kita akan belajar ketika mulai dari bayi lahir, ya. Kemudian kita pastikan apakah dia prematur atau tidak. Kemudian bagaimana nafasnya, irreguler, nangis lemah, kemudian tonus otot lemah. Nah, kalau ya, berarti kita langsung lakukan langkah awal, ya. Mulai dari hangatkan, posisikan kepala, bersihkan jalan nafas, ya, bila perlu, kemudian keringkan, stimulasi, dan posisikan kembali. Nah, setelah itu kita lakukan evaluasi, ya, nilai usaha nafasnya dan laju denyut jantungnya, sambil kita pasang monitor SpO2 predaktal, ya. Kalau misalnya dia nafasnya apne atau menggap-menggap dan denyut jantung di bawah 100, maka tindakan yang kita lakukan adalah VTP. Nah, kalau bayinya nafas spontan dan laju denyut jantungnya di atas 100, ya, tapi bayinya disertai dengan retraksi, merintih, ya, ada tahipne, maka tindakan yang kita lakukan adalah CPAP. Nah, kalau misalnya bayi lahir, dia nafas spontan, tidak ada retraksi, tetapi bayinya tampak sianosis, ya, maka kita lakukan tindakan oksigen aliran bebas. Ya. Pertama, bayi lahir jangan lupa nyalakan timer, ya. Kemudian sudah tahu prematur atau tidak, kemudian nafasnya irreguler, ya. Kemudian menangis lemah, tonusnya lemah, maka kita lanjut ke langkah awal. Langkah awal, HIK ya, hangatkan, atur posisi kepala, pastikan ganjal bahu, ya. Kemudian isap lendir, kita lihat ya ada lendir, ada mekonium atau tidak. Kalau mekonium kita suction dengan selang nomor 12 ya, warna putih. Kita suctionnya lewat
mulut dengan hidung ya. Kemudian setelah itu keringkan. Keringkan ini mulai dari kepala ya, kepala ya. Sambil agak ditekan ya. Sambil kita ganti kainnya ya. Kita ganti kain. Oke. Ini kain bekasnya sudah. Nah, setelah itu atur posisi kembali ya. Kemudian evaluasi, kita nilai bagaimana laju nafasnya, denyut jantungnya ya. Kemudian sambil pasang saturasi reduktal ya di lengan kanan. Ya, kalau misalnya nafasnya menggap-menggap, apne, denyut jantungnya di bawah 100, maka kita lakukan tindakan VTP. Kita langsung VTP ya, kita langsung lakukan VTP ya. Nah, kalau misalnya dia bayinya lahir nangis, tetapi ada distres nafas, ya retraksi, merintih, sianosis, maka kita lakukan tindakan CPAP ya. Jadi kita pasang CPAP, udah pasti tinggal digeser PEP-nya dipasang di 7 ya. Kita pasang PEP-nya di 7. Mesin ya, dia nah, tetapi kalau misalnya bayinya lahir nafas spontan, tidak ada retraksi, ya, tidak ada distres nafas, tapi bayinya tampak sianosis, maka kita berikan oksigen aliran bebas. Jadi bisa dengan ini, gini, ya, nah, ini gini. Oksigen aliran bebas. Ya, mana tadi gambarnya? Kan begini? Ini ya. Ya. Ketutup ya. Nah, kelihatan nggak? Ini kan nggak nyiapin oksigen ya. Jadi oksigen aliran bebas itu bukan kita masukin ke hidung kayak kalau teman-teman KDK masang oksigen ke dewasa ya, gitu. Tapi pakai apa ya soalnya? Ini selang oksigen. Nah, jadi dicapit seperti ini sih selang oksigennya. Ini 2-3 cm aja. Jadi nggak nggak dimasukin ke hidungnya. Ya, jadi cukup di antara hidung, mulut, pokoknya dia ada oksigen aliran bebas aja. Gitu ya. Jadi jangan dimasukin. Itu yang dimaksud dengan aliran oksigen bebas. Ya. Ini oksigen aliran bebas. Ya, demikian. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Oke. Kemudian ya. Road trip bareng si kecil, siapa takut? Dadah Eyang. Hari ini kita lanjutkan alur resusitasi lebih lanjut ya. Setelah kita melakukan VTP ya, dengan kita melakukan langkah koreksi Sripta, yaitu VTP yang efektif selama 30 detik, kemudian kita nilai bagaimana usaha napasnya, kemudian laju denyut jantungnya. Kalau di bawah 60 dan tidak ada usaha nafas,
maka kita selanjutnya lakukan tindakan VTP ditambah kompresi dada, ya, dengan rasio 1:3. Nah, jangan lupa di sini kita harus sudah melakukan intubasi, Nah, ini ya, ada jam atau kuliah saya, pemasangan kelas ABT. LMA sudah dilakukan. Kuliah apa? Nah, tindakan ini dilakukan selama 60 Kelas C apa? detik, ya. Kemudian Siapa jangan yang- juga kita lupa menaikkan FiO2 Di ruang ini juga. 100%. Nah, selama 60 Tempat. detik kita lakukan. Setelah itu, ya sambil kita Kelas sudah ADN? pasang akses intravena dengan pasang OGT, DSL. ya. Kemudian udah kita mulai nilai bagaimana laju denyut jantungnya. Kalau di bawah 60, maka tindakan selanjutnya, ya, kita memberikan obat adrenalin dengan NaCl 0,9%. Ya. Kemudian tindakan yang lain adalah setelah kita pasang CPAP, ya, selama beberapa menit kita nilai kalau masih ada retraksi, merintih, tahipne dengan PEEP 7, kita bisa naikkan dulu ke PEEP 8. Kemudian kita nilai lagi, apabila ternyata masih ada retraksi, merintih, atau tahipne, maka kita bisa bilang ini sebagai gagal CPAP. Ya, dengan FiO2 yang sudah kita naikkan sampai 40%. Ternyata saturasi tidak tercapai. Ya, maka kita selanjutnya lakukan tindakan VTP, ya, kemudian dilakukan intubasi, ya, pemasangan endotracheal tube atau laryngeal mass airway LMA, ya, setelah itu baru perawatan pasca resusitasi. Nah, kemudian untuk tindakan oksigen aliran bebas, ya, kita pantau ternyata selama observasi saturasinya belum sesuai, maka kita bisa pertimbangkan ini sebagai penyakit jantung kongenital. Maka selanjutnya masuk ke perawatan pasca resusitasi. Ya, demikian, semoga. Yang penting lagi, nah ini untuk setting infant warmer-nya nanti ya. Soalnya alatnya nggak ada di sini. Racik tepung bumbu. Beli satu racik tepung bumbu serbaguna atau bakwan, gratis racik bumbu ayam goreng. Hari ini kita akan belajar untuk setting tipis resusitator, ya. Kegunaan alat ini itu ada dua, ya, untuk VTP, ventilasi tekanan positif, dan untuk CPAP. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar tipis resusitator untuk setting untuk VTP. Ya, kita setting PIP dengan PEEP. Nah, pertama kita sambungkan, ya, selang oksigen ini sambung ke oksigen. Di sini kita buka di 8 liter, ya. Buka di 8 liter. Oke. Kemudian sambungkan selang yang untuk ke bayi, ya. Nah, ini nanti akan disambungkan ke sungkup yang ukuran L, M, S, dan XS, tergantung berat badan bayi. Nah, yang pertama kita akan setting untuk PIP. Nah, PIP itu adalah peak inspiratory pressure, ya. Kita pertama setting untuk tekanan maksimalnya. Tekanan maksimal ini tombolnya, ini tekanan PIP untuk ke bayi ini maksimal. Ya, maksimal kita putar untuk bayi cukup bulan adalah tekanan di 40 cm H2O. Yang pertama kita harus nolkan dulu, ya. Kita nolkan, ini geser putar ke kiri sampai mentok, yang ini putar ke kanan sampai mentok. Nah, setelah itu kita tutup, ya, bawah sama atas untuk tekanan maksimal di 40. Kita putar sampai jarumnya ke 40, ya. Udah sampai 40, kemudian kita kunci. Ya, udah kunci. Setelah itu kita setting ke 30 untuk diberikan ke bayi PIP-nya. Ini tombol biru yang kita geser ke kiri, ya.
Geser ke kiri. Oke, sampai 30. Kemudian setelah itu kita setting untuk tekanan PEP-nya di 5. Ya, kita buka yang atas, geser, kemudian kita putar di sini sampai ke 5 ya. Ini di 5, setelah itu kita coba 30/5, 30/5. Ini udah siap, sambungkan ke sungkupnya dan sudah bisa dipergunakan untuk VTP. Demikian, terima kasih, selamat belajar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang ventilasi tekanan positif atau VTP yang efektif pada bayi baru lahir. Ya, setelah kita siapkan alat ya, yang kita sudah setting ya dan pasang sungkup yang sesuai dengan ukuran bayi ya. Selanjutnya kita pasangkan sungkup ini menutupi hidung dengan mulut ya. Dengan posisi bayi ya sudah semi ekstensi ya. Oke, dengan memegang dengan cara C dan E ya, pastikan ini. Kemudian setelah itu kita lakukan VTP ya, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Ya, pastikan VTP yang kita lakukan efektif ya, dengan kecepatan 20 sampai 30 kali per 30 detik ya, selama 30 detik. Ya, VTP efektif ditandai dengan pengembangan dada ya. Kita lihat dadanya mengembang. Kemudian selain itu kita juga melihat tekanan yang kita berikan 30/5 sesuai ya. 30/5, 30/5 ya, dengan kecepatan 20 sampai 30 kali per 30 detik. Ya, demikian VTP. Ya, jadi gini, untuk VTP itu kan dikerjakan tadi setelah langkah awal resusitasi, itu masih hasilnya laju denyut jantungnya LDJ-nya kurang dari 100 ya. Maka kita putuskan untuk melakukan VTP. VTP kalau ini namanya balon sungkup dengan balon ya. Kalau tadi yang di video itu karena di rumah sakit sudah langsung ngalir ke oksigen. Nah, itu tidak ada balonnya seperti ini, tapi nanti di atas tuh. Jadi kalau tadi dokter alatnya kayak selang begitu ya, nekannya dari atas gitu ya, dan itu udah diatur tekanannya, ada monitor, karena nggak boleh lebih dari 40 cm air untuk yang aterm, 30 cm air untuk yang preterm. Masalahnya ini gimana cara ngatur tekanan airnya, bisa tahu kan ini nggak ada tulisannya ya gitu sebenarnya, tapi maksudnya nggak ada monitornya, tapi di sini teman-teman ini ada tulisannya nih, pressure release 40 cm air, berarti dia ini untuk aterm. Maka hati-hati ketika ini dipakai untuk yang preterm. Kalau untuk aterm kita pompa penuh seperti ini, kalau yang prematur 3/4-nya. Gitu ya. Jadi kita udah putuskan kita akan resusitasi dan harus siapin jam di sebelah ya. Karena waktunya harus 30 detik. Jadi yang ada detikannya biar jangan yang digital, jadi bingung. Jadi kalau kita mulai dari angka 3, nanti sampai angka 9 kita selesai KTP-nya. Itu ya. Diambil, cek dulu. Ini harus terpasang dengan kuat. Tidak ada yang bocor, caranya tempel di kita. Ini pakai handscoon loh ya, saya pakai APD ya. Dipencet, itu kita terasa, tidak ada yang bocor misalnya ya. Barulah kita cek ke bayi. Tempel dari dagu, mulut, hidung, pastikan ukuran sungkup tepat. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tanda terlalu kecil itu hidungnya nggak kebagian. Tanda terlalu besar sampai ke mata. Gitu kan ya, jadi harus pas. C, E. C itu sungkup, sekali lagi E itu dagu, fiksasi ya. Nah, seperti ini. Posisi kita harus tegak. Awali dengan memompa bayi, memompa sungkup gitu ya, dan pastikan amati dada. Kalau dada tidak mengembang, apakah posisinya salah? Jadi terlalu tengadah misalnya kayaknya ya.
atau sungkupnya ada yang bocor, atau ternyata ini terlalu besar misalnya. Ini kemungkinan ini sungkupnya terlalu besar tuh, ya. Jadi, nah ada pengembang nih, gitu ya. Ini saya terlalu besar, tapi saya tekan, nggak apa-apa lah ya, anggaplah pas. Nah jadi, ini udah ada mengembang, berarti betul. Silahkan mulai perhitungan selama 30 detik. Caranya pompa, lepas, lepas. Pompa, lepas, lepas. Jadi dalam 30 detik kita akan mendapatkan 20 kali KTP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Jadi perhatikan tangan saya nggak gitu ya. Nanti toraknya rusak, parutnya malah rusak. Ya, jadi pompa, lepas, lepas. Jadi saya bertahap nih. Ya, gitu. Tapi tolong pompa lepas lepasnya nanti di hati aja ya. Jadi satu, nggak usah lepas, satu lepas lepas itu capek. Atau nanti malah ada gerakan biasanya. Kalau saya perhatikan teman-teman yang baru, ya wajar lah masih belajar. Tapi jadinya gini, satu lepas lepas, dua gerak. Nggak usah ya. Jadi tetap tegak. Ininya nggak usah ikut goyang. Pompa, pompa, ya. Jadi biar nggak lepas-lepasnya keluar, udah aja satu, dua, tiga, tuh ya. Oke, nanti belajar di CSL. Kemudian setelah 30 detik kita dapat 20 kali ya. Hitung lagi tadi frekuensi jantung. Laju denyut jantung. Kalau dulu FJ, sekarang LDJ. Ya, bisa dengan pegang lagi umbilikalnya, rasakan dalam waktu 6 detik lagi kita merasakan berapa denyutannya, atau ada stetoskop deket ya udah pakai stetoskop di CS 45 mid clavicular ya gitu. Berapa? Kalau masih kurang, tadi yang ada upaya untuk apa tadi teh? Ini nih. Ada Sribta tuh dengan mengecek sungkupnya. Jangan-jangan sungkupnya ada yang bermasalah. Sribta, sebentar. Kok di sana? Nah, koreksi Sribta. Jadi sungkupnya cek, kalau ternyata dada tidak mengembang, terus tadi frekuensi jantung nggak berubah, nggak ada perbaikan, ini jangan-jangan memang sungkupnya ya kebesaran, tidak kencang gitu ya. Kemudian posisi bayi terlalu ekstensi misalnya, maka kita cek. Kemudian masih ada airway-nya tidak clear nggak sih, masih ada lendirnya gitu. Jadi kita bisa suction lagi gitu ya. Kemudian ya tadi buka mulut. Ya, dipastikan lagi, dan tekanan puncaknya itu dimaksimal dicek, jangan-jangan melebihi dari 40 cm air. Kalau ini karena sudah tersetting, pastikan ini terpencet ya, tidak dalam keadaan terbuka. Kalau begini nanti kelebihan, jadi klik dulu, itu udah kejaga ya, secure dia 40 cm air. Ya, nah kemudian A-nya alternatif airway, jadi artinya ada ya tadi sumbatan jalan nafas apa enggak ya, kita cek lagi. Nah gitu ya teman-teman ya, bisa ya untuk VTP langkahnya, nanti alurnya tinggal mengikuti. Kemudian sekarang ke kompresi. Untuk kompresi kita nggak bisa sendiri, harus ada 2 orang. Kita sebagai penolong pertama itu yang ambil alih kompresi. Jadi yang membantu kita itu VTP. Ada yang bisa bantu saya VTP? Yuk. Coba gimana VTP-nya? Saya ke kompresi. Ya, untuk kompresi ada puting kan baik ya. Kita tarik garis hayal kedua puting ya. Kemudian tengah-tengahnya kita ambil. Kita bisa pakai 2 jari begini ya, tapi dengan catatan memang jangan sampai gap jari tangan dengan telunjuknya jauh, kan suka ada yang beda-beda ya teman-teman, ada yang gapnya dia nggak. Nah kalau
agak kesulitan nantinya gitu. Jadi karena kita harus makan ya gitu. Jadi 3 kali kompresi, 1 VTP. Jadi 3 banding 1 ya gitu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3 gitu ya. Nah, kita juga tangannya harus nekannya itu dari bahu tenaganya. Jangan dari jarinya aja yang gini. Ya, gitu. Itu nggak akan kena, tapi dari bahu. 2, 3, nampak. 1, 2, 3 gitu ya. Atau bisa pakai 2 tadi ya, kalau yang jarinya terlalu jauh, pakai ibu jari. Ya, jadi di saling tumpang, jadi ditumpuk. Saya. Nah, ini juga sama lurus, jangan hanya jempolnya aja yang ketuk ya, gitu. Jadi apa namanya benar-benar gerakan tenaganya dari bahu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian terus lagi tekanan toraknya tidak boleh melebihi 1/3 dari diameter anteroposterior. Bayangkan anteroposterior kalau kita ukur pakai buku jari aja misalnya. Ya, ini kan segini. Berarti 1/3-nya segini. Jadi kalaupun kita tekan, nggak sampai yang, kalau ini kan setengahnya ya. Nanti salah. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, jadi 1/3-nya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Sip. Nah, itu sama 30 detik juga. Ya, jadi kita akan mendapatkan 20 siklus VTP dan kompresi. Gitu ya teman-teman ya. Nanti video-videonya silakan ditonton. Saya terakhir mau bahas HBB. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bu Fitri. Ya, tapi salam. Ya, kumaha teh?